Bang Zamrud, eh, apa minta komentar terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal cepat dan kapal gaib yang ditangani Kejaksaan Negeri Sumeneb. Pandangan abang nih dari sisi hukumnya, gimana Baik, bang? jadi secara prinsip kejaksaan sudah melakukan tugas dan kewenangannya dalam mengungkap suatu kasus korupsi. Karena kasus korupsi ini kan merupakan kejahatan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Dan undang-undangnya itu diatur secara khusus terkait undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, Kejaksaan Negeri Sumeneb ini sudah melakukan berbagai tindakan-tindakan hukum yang dibenarkan, misalnya melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap pengadaan kapal tersebut. Nah, terbukti Kejaksaan Negeri Sumeneb sudah menetapkan tersangka, sudah menetapkan tersangka. Bahkan penahanan. Ya, tidak hanya itu, tetapi kejaksaan mengembangkan dalam sebuah kasus ini dari dua tersangka itu dilakukan penahanan, penahanan terhadap dua tersangka tersebut. Artinya apa? Artinya Kejaksaan Negeri Sumeneb sudah memiliki keyakinan terhadap kasus ini bahwa bisa naik kepada penyidikan bahkan sampai ke persidangan. Karena berdasarkan KUHP 184 minimal ada dua alat bukti. Nah, saya berkeyakinan kejaksaan sudah memiliki minimal dua alat bukti atau bisa saja bahkan lebih, sehingga kejaksaan berani melakukan penahanan. Bahwa pertanyaan Anda apakah bisa dikembangkan nantinya kepada tersangka-tersangka lain, itu otoritas kejaksaan. Biarlah kejaksaan nanti melakukan lagi proses hukum, apakah ada pihak-pihak yang masih bertanggung jawab terhadap kasus korupsi ini. Karena kasus korupsi itu kan kriterianya bisa memperkaya diri dan merugikan negara. Nah, dari sanalah nanti kejaksaan akan melihat apakah ada pihak-pihak lain yang akan bertanggung jawab terkait kasus ini. Nah, berikutnya pertanyaan Anda lagi terhadap kapal itu, bagaimana kapal itu bisa sampai misalnya dianggap merugikan negara atau dianggap korupsi. Nah, keyakinan saya pengadaan kapal tersebut tidak sesuai spesifikasi, sehingga yang harusnya kapal itu sesuai spesifikasi misalnya tahunnya tahun sekian ternyata di bawahnya, sehingga apa? Ada kesan di situ ada keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, inilah yang saya katakan bahwa konsep kejahatan teroris itu disebut kejahatan extraordinary crime, sehingga apa perlakuannya perlakuan secara khusus mengenai undang-undang tindak pidana korupsi. Bang, dalam kasus ini kira-kira merembet ke lain nggak? Soalnya kan ada mantan bupati nih diperiksa juga saat itu. Ya, Pandangan abang ini? jadi terkait pihak-pihak yang diperiksa, baik itu mantan bupati ataupun siapa saja, maka kejaksaan itu nanti akan bisa mengembangkan apakah kasus ini juga berhubungan, berkaitan, bahkan di situ ada perbuatan yang dianggap misalnya perbuatan menyalahi aturan hukum, sehingga kasus ini korupsi itu ada misalnya kepada mantan bupati. Biarlah proses ini nanti kejaksaan, karena itu otoritas kejaksaan. Apakah kasus ini cukup di dua tersangka atau bisa dikembangkan lebih menjadi dua tersangka. Nah, itulah yang saya katakan tadi, otoritas kejaksaan itu biarkan saja bekerja. Berikutnya, kejaksaan itu menurut saya dalam mengungkap kasus ini sudah cukup relatif singkat. Kenapa? Kasus-kasus korupsi itu memerlukan proses yang cukup panjang biasanya, tetapi Kejaksaan Sumeneb itu sudah melakukan proses hukum ini relatif cukup singkat dengan segala fakta-fakta yang diungkap. Bang, kira-kira kasus ini dari penetapan penahanan kemarin itu akan jalan di tempat, akan berlanjut bang? Ini bang.
Ya, kalau saya melihatnya dari apa yang dilakukan upaya penahanan, nanti kan penahanan ini kan ada waktu ya. Bisa ada waktu 20 hari, 20 hari, 20 hari sampai 60 hari ke depan. Nah, biarlah kejaksaan nanti yang menentukan apakah kasus ini sudah layak dipersidangkan atau tidak. Biarlah otoritas kejaksaan nanti yang menentukan terkait ini. Kalau kita berkeyakinan lah kasus ini bisa jalan. Kalaupun tidak, nanti kita lihat evaluasi bersama seperti apa permasalahan sehingga proses ini dari tersangka sampai ditahan sudah bisa dijalani, tetapi kenapa tidak jalan? Kira-kira begitu. Siap. Ada isu santer akhir-akhir ini Bang, soal terima uang ini, apa oknum kejaksaan dalam perkara ini. Ya. Itu gimana Bang? Kalau saya tidak dalam kapasitas siap. menjawab pertanyaan tersebut ya. Tetapi silakan orang bersakwasangka tidak baik. Tapi kalau saya melihatnya begini, di Sumeneb itu dalam kasus korupsi sangat minim sekali. Tetapi ketika ada sebuah kasus korupsi itu diangkat ke permukaan, maka kita harus mengapresiasi karena selama ini Belum ya, selama di ini. Sumeneb terjadi kekosongan kasus korupsi yang signifikan ya. Sehingga ini perlu justru kejaksaan kita dorong bersama-sama agar bisa mengungkap kasus-kasus korupsi yang lainnya justrunya gitu. Siap. Harapannya Bang? Harapannya ya kasus ini berlanjut berjalan ke persidangan nanti apapun keputusan hakim ya kita Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.